Kalau lo doyan HP yang cuma ngasih specs hardware-nya jor-joran, udah pasti HP ini mundur. Tapi kalau lo doyan HP yang ngasih experience penggunaan yang asik, HP ini maju duluan. Dan mending lo siapin cemilan buat nonton video ini sampai habis, karena gue bakal ceritain experience gue pakai HP ini. So, bareng gue Dendi dan langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oppo Reno 13F 5G. Yap, Oppo baru aja nge-launching HP ini di tanggal 16 Januari kemarin ya, di harga 5,6 juta buat yang varian 8256GB. Yang mana jadi HP yang gue pegang sekarang ini. Dan 6 juta buat yang varian 12256GB. Kalau dilihat by specs, jiwa kaum mendang bening pasti bergejolak banget ya. Tapi gue coba jelasin dulu ya gimana experience pakai HP ini. Tetap worth to buy atau enggak? Kalian bisa drop komen di bawah ya. Dan sekalian subscribe kita juga. Oke, kalau ngomongin experience, mungkin hal pertama yang perlu kita bahas dari desainnya ya. Karena ya, fisik itu penting. Desain Oppo Reno 13F ini berubah total kalau dibanding sama Reno 12F-nya. Yang punya modul kamera bulat di tengah. Kali ini desainnya Reno 13F 5G lebih simple, tapi malah lebih keren ya. Walaupun masih pakai material polikarbonat buat back cover dan frame-nya, tapi bentukannya udah ngikutin zaman sekarang. Boxy, flat, dan tipis. Karena ketebalannya cuma 7,76 mm. Kalau dilihat desainnya sekarang lebih kelihatan tegas ya, walau sedikit mengurangi kenyamanan saat digenggam. Finishing matte-nya ini feel disentuhnya juga mewah, nggak gampang ninggalin sidik jari. Buat modul kameranya sekarang pindah ke sisi kiri, cuma sekarang bentukannya lebih simple ya, kecil nggak banyak gimmick. Isinya cuma ada 2 modul kamera besar, 1 modul kamera kecil, dan flashlight. Cakep desainnya. Tapi kalau boleh jujur, sayang banget nih, material bodinya Reno 13F 5G ini belum kayak kakaknya si Reno 13 yang pakai material back cover kaca dan frame metal. Walau tetap solid, tapi kalau materialnya disamain pasti bakal premium ya. Buat desain layarnya tentu aja udah pakai desain punch hole ya, dan bagian bezel kanan kirinya udah tipis banget, cuma bezel bagian atas dan bawahnya agak sedikit lebih tebel nih. Kalau ngomongin layar, specs layarnya Reno 13F juga udah cukup oke nih. Panelnya AMOLED 6,67 inci 120Hz, peak brightness di 2100 nits. Panelnya juga udah dukung HDR10+, dan perlindungannya udah pakai Asahi AGC Glass. Kalau buat dipakai nonton, buat buka sosmed, dan buat kebutuhan lain sih gua no complain ya. Layarnya bisa menghasilkan gambar yang enak dilihat, vivid, tajam, kontrasnya juga bagus. Cuma kalau ngerasa kurang vibrant, lo bisa custom lagi layarnya. Oppo ngasih 2 pilihan mode layar vivid dan natural. Terus Oppo ngasih kebebasan buat ngatur color temperaturnya. Kalau misalnya terlalu warm atau terlalu cool, tinggal disesuaikan aja sama selera kita. Di sini ada fingerprint scanner yang posisinya juga udah di dalam layar ya. Oke, kalau soal performa dia pakai SoC Snapdragon 6 Gen 1, 6 Gen 1. Yang skor Antutunya itu di 620 ribuan. Kalau Geekbench 6 single core-nya dapat di 927 dan multi-core-nya dapat di 2577. Tapi ya, gue cukup ngerti pikiran kalian. Buat di range harga segini pasti ada aja smartphone yang pakai chipset dengan performa lebih kenceng dari 6 Gen 1. Memang agak gemesin ya, walau ya buat experience dipakainya masih cukup enak. Buat main Mobile Legends sih lancar jaya ya, tapi cuma dapat settingan Super Ultra 90 fps. Experience mainnya kayak yang tadi gue bilang, lancar jaya, enak, nggak ada frame drop. Main 2 match, suhunya juga masih adem banget di 39,5 derajat, dan rata-rata FPS-nya masih tinggi ya di 83,4 FPS. Terus main PUBG Mobile, grafiknya ada di HDR Extreme. Jujur, buat Snapdragon 6 Gen 1 ini experience mainnya di atas ekspektasi gue. Buat dapat grafik di HDR Extreme aja gue udah kaget banget, ditambah experience mainnya juga asik. Walau nggak kebuka 90 atau 120 fps-nya, tapi mainnya masih tetap asik kok. Main 30 menit suhunya cuma tetap adem aja di 40,4 derajat, dan rata-rata fps-nya ada di 56,2 fps. Gue coba main Wuthering Wave dan gue taruh di settingan medium 60 fps. Experience mainnya juga masih asik kok. Emang beberapa kali suka frame drop FPS, tapi nggak sampai yang nge-lag. Terus gue juga salut nih sama suhunya yang masih adem banget, cuma di 40-an derajat doang, main selama 30 menit. Dan rata-rata FPS-nya juga masih tinggi banget ya, di 54,6 FPS. Selama gue main game pakai Reno 13F 5G, gue bener-bener nggak ngerasain panas berlebih di HP ini. Dan kemampuan baterainya si Reno 13F 5G ini bisa gue bilang cukup irit ya. Kapasitas baterai 5800 mAh-nya ini setelah gua tes bisa dapat SOT di atas 9 jam. Itu pun masih sisa 5% dan gua tesnya itu bener-bener gua siksa ya. Main game, nonton YouTube, tes benchmark, sintetis, dan masih banyak lagi. Prediksi gua sih kalau pemakaian normal bisa dapat SOT di atas 10 jam ini HP.
Nah, charger yang dikasih juga cukup kenceng ya, ada di 45 watt super VOOC, yang buat ngecas baterainya dari 1 ke 100% cuma butuh waktu 1 jam 15 menitan. Lumayan cepet ya. Nah, soal experience UI-nya menurut gua Oppo ngelakuin hal yang bener nih, karena out from the box HP ini udah ngebawa ColorOS 15 based on Android 15 ya. Dipakainya enak, icon aplikasinya dewasa, notification drawernya cakep, dipakainya smooth, lancar, minim bug, no complain lah. Terus di dalamnya Oppo juga ngasih beberapa fitur AI, tapi gue bahas yang gue suka aja ya. Pertama yang paling gue suka sih ada di AI Studio yang bisa generate muka kita ke template yang udah disesuaiin. Jadi ganteng banget gue di sini. Nah, terus buat yang doyan edit foto, ada juga fitur AI Editor di sini. Yang isinya ada Enhanced Clarity yang bisa bikin foto lu lebih tajam dan lebih clear. Terus AI Eraser yang bisa buang objek yang kita nggak pengenin di dalam foto. Terus ada juga fitur yang gue suka banget yaitu O+ Connect. Jadi Oppo bikin aplikasi khusus buat berbagi dokumen, file, foto, dan lain-lain ke iOS atau ke iPhone ya. Atau semua device yang pakai iOS. Jujur aja ini ngebantu banget ya, karena selama ini kalau mau share file ke iOS tuh agak susah dan agak ribet. Tapi sekarang lewat fitur O+ Connect ini seamless banget buat bagi-bagi file ke iOS. Nah, terus kalau ngomongin kamera, ada beberapa hal yang gue suka, tapi ada juga yang gue kurang suka ya. Kita bahas dari yang gue kurang suka dulu deh ya. Jadi kalau kamera setupnya ini sebenarnya pakai triple setup kamera. Kamera utamanya 50 megapiksel plus OIS. Tapi kamera ultrawide angle-nya cuma 8 megapiksel dan satu lagi kamera makro 2 megapiksel yang menurut gue jarang dipakai dan front kameranya ini 32 megapiksel. Performa kameranya bisa gue bilang cukup oke sih ya kalau buat foto-foto, terutama kamera utamanya. Hasil fotonya cukup bagus ya, warnanya vivid khas Oppo. Dynamic range-nya juga cukup luas. Detail yang ditangkap juga cukup baik, no complain lah kalau soal foto-foto pakai kamera utamanya. Tapi kalau hasil fotonya pakai kamera ultrawide, hasilnya tuh lumayan kelihatan beda ya. Kalau nggak di zoom-zoom sih emang nggak kelihatan kualitas detailnya. Cuma bagusnya di sini shifting warnanya ada tapi nggak terlalu beda jauh ya. Jadi warna yang ditangkap sama kamera ultrawide-nya 80-90% sama kayak yang ditangkap sama kamera utamanya. Terus yang gue suka di sini juga ada fitur AI Live Photo. Singkat cerita, fitur ini mirip yang ada di iPhone ya. Jadi di sini dia bisa nangkap beberapa foto yang bisa menyerupai video 1,5 detik sebelum dan sesudah lo pencet shutter button-nya. Dan lo tinggal pilih framing yang lo mau. Ini cukup berguna ya buat nangkap momen penting. Terus karena dia udah ada sertifikasi IP6869, jadi dia bisa diajak nyelam-nyelam cuy. Biasanya kendala utama kalau bawa HP berenang buat ambil konten tuh layarnya suka menggila karena kesentuh sama tekanan air ya. Tapi Oppo punya fitur yang namanya Underwater Mode. Jadi kalau masuk mode ini, touchscreen di layarnya tuh nggak berfungsi. Sebagai gantinya, tombol volume berfungsi sebagai shutter button buat foto atau record video. Serius, fitur ini gue suka banget karena layarnya pas di dalam air tuh jadi aman, nggak menggila kayak biasanya kalau HP yang dipakai buat nyelam-nyelam ya. Terus hasil fotonya yang dihasilkan juga clear dan hasil videonya yang ditangkap di dalam air juga clear banget, bening kayak pakai GoPro. Nah, kalau udah selesai, lo tinggal pencet dan tahan tombol power selama 3 detik untuk keluar dari mode underwater. Dan dia otomatis ngeluarin suara buat ngeluarin air yang masuk ke speakernya tadi ya. Jujur fitur ini belum banyak dipikirin sama brand lain dan kayaknya Oppo jadi yang pertama yang punya fitur asik kayak gini. Terus buat hasil perekaman videonya, kalian coba nilai sendiri ya. Oke, ini di mode 1080p 30 fps, tapi dia ini sebenarnya pakai mode cinematic ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini lagi hujan, sengaja gue tes sambil hujan-hujanan karena dia punya IP6869 ya. Jadi bisa dipakai nyemplung-nyemplung juga sebenarnya. Ini kita coba kamera belakangnya dulu sebelum kita menghadap ke muka kita, ke muka gue. Ini
Dia cukup stabil sih ya sebenarnya ya. Di 1080p 30 fps. Oke, nih kita coba muka kita. Nah, ini gue hujan-hujanan basah kuyup. Gimana sinematiknya, bagus gak, rapi nggak? Ini di f1.4 buat tes apa gua settingnya. Hujan-hujanan dingin banget cuy. Karena ada IP rating 69 ya, jadi kita tes basah-basahan aja. Oke, dia di 1080p 60 dia nggak bisa mode sinematiknya ya. Ini tinggal lo aktifin aja sih nanti. Bisa. Oke, kita coba 1080p 60 fps nya. Oke, kalau ini di 1080p 60 fps, ini kena hujan ya, kena air ya. Jadi kalau misalnya suaranya agak-agak aneh, mohon dimaklumi. Suaranya agak-agak mendem gitu, mohon dimaklumi. Tapi tadi sih pas buat coba dengerin video perekaman video sebelum ini ya, suaranya sih masih lumayan bagus ya. Nah, ini kita coba pakai jalan. Sebenarnya dia udah ada OIS-nya juga, jadi dia tuh lumayan stabil ya. Ini gue menggigil aja, kedinginan aja, jadi gue agak goyang-goyang. Kayak gitu. Sebenarnya asik ya kalau misalnya kalian mau pakai handphone ini buat berenang-berenang. Kayak gitu cuy. Warnanya juga bagus ya. Lebih vibrant memang, lebih saturasi. Saturasinya lebih tinggi di hasil video daripada aslinya, tapi ini lumayan akurat juga sih. Kayak gitu. Nah, ini juga ada 4K-nya ternyata cuy. Kita cobain ya 4K-nya ya. Oke, ini di 4K 30 fps. Kalau kita lihat sih gua engahnya kalau di 4K 30 fps tuh dia stabilisasinya OIS-nya nggak jalan. Jadinya lumayan geter-geter nih videonya. Pak, ada paket buat saya nggak? Aduh, ada Pak. Ada ya? Iya, iya. Aduh, enggak, ini sambil ngetes HP kok. Nggak apa-apa, nggak apa-apa Pak. Dalamnya kan ada plastiknya kan? Iya, iya. Nah ya udah, nggak apa-apa, aman. Makasih banyak ya Pak. Aman. Thank you. Ya. Taichan, thank you. Hah? Iya, emang sengaja hujan-hujanan lagi ngetes HP. Ya Pak. Ada paket, sekalian ngambil paket cuy. Jadi gitu, di 4K dia stabilisasinya OIS-nya mati ya, jadi agak goyang-goyang. Harusnya kalau misalnya diperbaiki via software harusnya oke nih. Semoga bisa diperbaiki sama Oppo ya, dan OIS-nya jalan di 4K-nya. Ya, kita pindah ke kamera depan. Oke, ini di kamera depannya di Oppo Reno 13 F5G. Ini gue sambil basah-basahan, sambil ngetes HP, sambil ambil paket. Jadi kayak gini asiknya ya kalau misalnya punya HP yang tahan air kayak gini. Asik itu bisa sambil main hujan-hujanan, sambil berenang-berenang segala macam. Tapi ini buat di kamera depan lumayan agak shaky sih ya, lumayan agak goyang-goyang. Dasar kuyup skin tone lumayan bagus ya. Terus dynamic range ya lagi hujan sih, tapi awannya tetap kelihatan. Muka gua masih expose dengan bagus, warna juga bagus. Terus skin tone agak sedikit merah, tapi masih cukup bagus ya. Kayak gitu. Ini juga perekaman mic-nya langsung dari handphonenya, jadi menurut kalian bisa. Dan langsung aja kita pindah ke studio ya karena dingin. Nah, kalau ini kondisi siang hari di 1080p 30 fps maksimal kamera depannya. Kalau kita lihat dynamic range-nya juga cukup bagus ya. Tuh, mukanya nggak terlalu ya, agak overexpose sih, tapi belakangnya tetap kelihatan dengan bagus. Mukanya juga lumayan ya, cakep. Kayak gitu. Ini nggak pakai mic nggak pakai mic eksternal, pakai mic bawaannya aja. Kayak gitu. Menurut kalian gimana untuk hasil videonya Oppo Reno 13 F5G di kamera depan dan kamera belakang? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. So kayak yang di awal gue mention tadi, menurut gue Reno 13 F5G ini bukan buat orang yang punya mindset specs hardware di atas segalanya ya. Karena di sini Reno 13 F5G sepertinya ditunjukkan buat user yang pengen HP-nya tuh nyaman. Experience dipakainya menyenangkan, minim bug, dan tentunya demen bawa HP buat berenang karena fitur underwater mode-nya ini asik banget.
Tapi boleh lah ya gue kasih saran ke Oppo. Kalau di harga segini tuh bisa juga lah setup kameranya dibagusin. Terutama soal OIS-nya yang mungkin belum maksimal. Semoga diperbaiki di update software selanjutnya ya. Dan semoga buat next generasinya bisa lah kamera ultrawide-nya di-upgrade. Terutama soal megapikselnya. Tapi overall gue sih cukup suka ya sama HP ini. Jadi kalau misalnya kalian minat sama HP ini, boleh langsung cek link pembeliannya yang udah gue taruh di kolom deskripsi. Atau bisa juga klik link di bawah sini. Dan ya udah segitu aja review Detekindo buat Oppo Reno 13F 5G. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like video ini kalau suka dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gue Didi pamit. Ciao.